Saat seseorang harus menjalani operasi, siapa sosok di balik layar yang menjaga mereka tetap stabil saat tertidur lelap? Banyak yang merasa takut bukan karena pisau bedahnya, tapi karena biusnya. Padahal anestesi adalah jembatan keselamatan dalam setiap tindakan medis besar. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengapa pasien safety atau keselamatan pasien bukan sekedar prosedur formalitas, melainkan jantung dari layanan anestesi. Dengan saya Rika Erni, hari ini kita kedatangan pakar yang akan menjelaskan bagaimana teknologi ketelitian medis memastikan setiap pasien yang tertidur dengan aman dan terbangun dengan nyaman. Kita sambut narasumber kita dengan Dr. Ferry Budianto, spesialis anestesi. Selamat datang Dr. Ferry. Selamat datang. Ya. Gimana kabar dok? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah ya dok. Terima kasih dok kedatangannya, sudah join di acara Talkshow RSIA Kasih Bunda. Jadi kali ini dok kita mau bahas pentingnya pasien safety. Betul. Atau keselamatan pasien dalam pelayanan anestesi ya dok ya. Betul. Mungkin Dr. Ferry sampaikan dulu apa sih anestesi itu dok sebelum mungkin nanti ada question lah pastinya ya. Baik. Silahkan dok. Baik. Selamat datang Sobat Kasih Bunda semuanya. Saya Dr. Ferry, spesialis anestesi dan terapi intensif yang bertugas di RSIA Kasih Bunda. Di sini saya akan sampaikan sedikit tentang apa itu anestesi sebenarnya. Jadi anestesi itu adalah salah satu praktek tindakan medis yang bertujuan untuk mungkin kita tahu selama ini untuk pembiusan gitu ya. Tapi sebenarnya anestesi adalah serangkaian tindakan untuk mengelola pasien, mulai dari mengelola pasien selama operasi. Jadi menjaga mulai dari teknik pembiusannya, menjaga mereka hemodinamiknya, mempertahankan kondisinya untuk mempertahankan kondisinya agar stabil selama operasi maupun setelah pemulihan setelah operasi. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk dokter yang bertanggung jawab terhadap layanan anestesi itu adalah seperti saya, dokter spesialis anestesi dan terapi intensif, di mana ruang lingkup pekerjaan kami sebenarnya ada 3. Jadi pertama mungkin ibu-ibu semuanya sudah tahu bahwa kami bertugas di ruang operasi untuk melayani pembiusan di ruang operasi maupun di luar ruang operasi. Kemudian yang kedua kami sebagai dokter utama atau penanggung jawab di ruang intensive care atau ICU. Dan ketiga adalah sebagai konsultan atau untuk manage pasien, pengelolaan pasien di IGD. Baik. Oke. Jadi pasien safety itu sangat penting dok. Betul. Terus bisa dijelaskan dok apa pasien safety dalam anestesi itu? Baik, jadi pasien safety itu adalah segala tindakan yang kita gunakan, yang kita jalankan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kecacatan atau kejadian yang tidak diinginkan saat kita melakukan tindakan medis. Dan anestesi menjadikan pasien safety sebagai gold standar, di mana itu hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi pasien safety kita tempatkan di prioritas utama, karena tindakan anestesi atau pembiusan itu mempengaruhi hemodinamik pasien, tensi, nadi, dan sebagainya. Jadi kita sangat memperhatikan, sehingga persiapan dan persiapan sebelum operasi, pengelolaan selama operasi maupun setelahnya itu sangat kita lakukan dengan optimal. Nah, itu kalau sebelum operasi itu apa dok yang dilakukan sebagai dokter anestesi itu? Baik, jadi sebelum operasi biasanya dokter anestesi akan mendatangi pasien dan keluarganya. Kita lakukan wawancara atau dan pemeriksaan fisik dan memeriksa data-data yang ada di pasien, data-data medis yang ada di pasien. Jadi seperti laboratorium, kemudian ronsen, ECG, CT scan, MRI, apapun itu. Jadi terus kita diskusikan dengan pasien, mulai dari apakah punya riwayat penyakit sebelumnya, apakah punya alergi, apakah ada kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti pasien sering merokok, ataukah pasien selama ini mengidap asma dan sebagainya. Dan kita diskusikan dengan pasien dan keluarga saat itu
teknik anestesi apa yang paling aman dan cocok untuk tindakan operasi tersebut. Artinya pada saat interview atau KIE ke pasien itu pasien harus jujur ya dok ya, Betul, punya riwayat misalnya itu tadi lah kayak asma atau merokok gitu harus ini karena itu akan menentukan metodenya atau betul. bagaimana gitu ya dok Iya, ya. betul. Jadi semakin terbuka pasien dan keluarga menjelaskan tentang kondisi pasien sebelum dilakukan tindakan operasi, itu akan sangat membantu dokter anestesi dan tim untuk mengelola pasien itu nanti gitu ya, mempersiapkan pasien itu. Contoh keadaan khusus seperti contoh merokok gitu ya. Jadi sebaiknya idealnya pasien itu berhenti merokok 1 minggu minimal sebelum operasi. Lebih lama lebih baik. Nah, tapi diusahakan kalau bisa 1 minggu sebelum operasi itu pasien kita anjurkan untuk stop dulu merokoknya. Karena dengan itu beberapa hal bisa kita pulihkan. Contoh kadar karbon monoksida di darah bisa meningkat, bisa menurun. Kemudian fungsi silia itu jadi sekret itu bisa sekret di jalan nafas itu bisa banyak berkurang. Nah, kemudian fungsi pembersih alami di paru-paru itu jauh membaik. Jadi hal-hal itu bisa meminimalkan risiko-risiko atau komplikasi pada paru, jantung dan sebagainya nanti waktu tindakan operasi dan pembiusan. Sedangkan untuk contoh pada pasien asma, kita akan diskusi intens dengan pasien dan keluarga tentang asmanya. Contoh sejak kapan mulai asma, biasanya faktor pencetusnya apa aja. Contoh dingin, contoh ataukah minum obat tertentu, ada alergi obat tertentu yang menyebabkan asma, sesak. Terus obat apa atau terapi apa yang selama ini cocok untuk pasien itu? Apakah selama ini pasien minum obat rutin, tablet gitu, ataukah dengan obat semprot yang Respul itu, Ventolin atau apa itu, semprot itu, atau dengan diuap, nebulisasi. Jadi informasi-informasi seperti itu yang akan kita sebagaikan modal untuk mempersiapkan pasien itu dan kita siapkan nanti selama operasinya seperti itu. Dok, sebelum operasi itu kan harus puasa ya? Betul. Wajib ya dok ya? Ya. Nah, manfaatnya apa itu dok? Dan Baik. manfaatnya apa? Terus ketika kalau sebelum operasi tidak puasa tuh bagaimana? Baik, jadi operasi idealnya atau puasa itu adalah hal yang mandatori untuk operasi. Jadi mulai dari baik itu mau pasien operasi elektif maupun operasi yang darurat, kita tetap memastikan bahwa pasien itu kalau bisa itu adalah puasa sebelum operasi. Karena apa? Saat pasien itu apalagi dengan dibius total gitu, kita tidurkan pasiennya, pasien tidak sadar, maka bila ada makanan atau air atau cairan di dalam lambungnya, dikhawatirkan kalau pasien tidak sadar maka cairan lambung atau cairan makanan atau minuman tadi itu bisa masuk ke paru-parunya. Jadi dan itu bisa menyebabkan komplikasi, ada infeksi di paru-paru dan sebagainya. Yang itu tidak kita inginkan untuk selama operasi seperti itu. Untuk puasa sebelum operasi itu idealnya berapa jam puasanya dok? Baik, jadi kalau untuk tergantung makanan atau minumannya gitu ya. Jadi kalau untuk makanan berat seperti nasi, roti, itu makanan yang padat itu idealnya 6-8 jam sebelum operasi itu sudah kita hentikan, sudah dipuasakan mas ini. Contoh mama kasih bunda contoh mau operasi jam 12 siang gitu, maka sejak jam 6 pagi atau jam 4 subuh itu sudah puasa total untuk makanan berat seperti itu. Sedangkan untuk seperti minuman yang manis atau gula atau buah itu biasanya 4 jam sebelum operasi. Nah, sedangkan kalau air putih 2-3 jam sebelum operasi itu baru bisa kita mulai stop seperti itu. Oke. Jadi yang namanya puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Betul. Permen pun juga tidak boleh. Jadi mama-mama sobat kasih bunda itu, jadi pengertiannya seperti itu. Kadang-kadang itu puasa itu tidak boleh makan, tapi minum boleh kan dok? Kadang-kadang kan begitu ya, gitu loh. Berarti ya puasa itu puasa tidak total. boleh makan, Dan tidak boleh minum. minum. Permen pun juga tidak boleh ya mama-mama ya. Lanjut ya dok ya. Oke. Apakah pasien itu tetap dipantau dok saat operasi itu? Jadi saat selama operasi itu, terus saat pasien itu tidak sadar. Terus sebenarnya apa yang terjadi di otaknya pasien itu ketika
ya ketika mengalami pembiusan itu, Dok? Baik, jadi pembiusan sendiri sebenarnya ada beberapa macam. Jadi ada pembiusan yang general, pembius total, ditidurkan biasanya, dan satu lagi adalah pembiusan regional, jadi dibius sebagian badannya saja. Jadi pasien masih sadar baik. Nah, pada kondisi pasien yang kedua, apapun operasinya, apapun pembiasannya, maka kita lakukan monitoring yang ketat selama operasi. Jadi time by time, detik demi detik, waktu ke waktu itu pasien akan dipasangi alat monitor yang kita bisa awasi tensinya, nadinya, kemudian suhunya, fungsi nafasnya. Jadi bila ada hal-hal tertentu yang tidak normal atau ada perubahan, maka bisa kita langsung intervensi saat itu juga real time untuk memastikan kondisi pasien itu stabil. Gitu. Terus terkait dengan kondisi pasien saat dilakukan pembiusan total. Jadi pasien akan kita kondisikan dengan obat-obat anestesi dan alat-alat yang ada pada kondisi tidur dalam. Kalau pasien pasien kita pasang alat EEG gitu ya, alat pemantau tidur dari dokter neuro, dokter saraf itu, maka pasien akan gambarannya akan lurus seperti itu. Nah, jadi tidur dalam atau dalam istilah anestesi itu stadium 3/2. Jadi pasien tenang, tidur, biasanya refleks silia itu juga tidak ada, jadi seperti itu. Dan selama proses itu kita awasi ketat untuk hemodinamiknya semuanya. Nah, itu sendiri kan bisa dilihat ya, Dok, diobservasi gitu pada Betul. saat itu. Jadi Iya. mungkin ada alat-alat yang Betul, jadi tingkat kedalaman anestesi, tingkat tidurnya pasien, kemudian tanda-tanda vitalnya itu semuanya kita awasi semuanya. Gitu. jadi kelihatan di monitor, Dok, vital sign-nya itu. Betul, kelihatan di monitor semuanya. Jadi dan dokter anestesi dan timnya akan mengawasi setiap tindakan operasi dan pembiusannya tersebut. Jadi ketika ada kondisi yang misalnya tidak baik-baik saja langsung bisa Bisa, dimonitor. jadi karena ada time by time kita awasi, jadi bila ada perubahan sedikit saja pada pasien, maka bisa kita lakukan perbaikan atau intervensi saat itu juga. Gitu. Pasca operasi sesar itu, Dok, banyak tuh mama-mama yang mengeluh punggungnya agak sakit atau apa. Nah, itu kan ada yang berasumsi, ini pasti karena ya karena akibat dari anestesi atau bius spinal di punggung gitu loh, makanya nyeri gitu. Nah, itu mitos atau fakta itu, Dok? Baik, jadi sebenarnya itu bisa dikatakan mitos ya, atau dalam arti beberapa penelitian yang ada selama ini itu menunjukkan bahwa nyeri punggung yang kronis itu lebih banyak karena sudah ada kelainan tulang belakang sebelumnya. Kemudian jadi yang dialami pasien sebelum operasi. Terus atau pasien melakukan pekerjaan berat setelah operasi. Aktivitas yang berat setelah operasi, dan ada kondisi-kondisi lain yang sebenarnya itu sudah ada sebelumnya untuk operasi. Jadi pada kondisi normal sebenarnya setelah pasien dilakukan pembiusan yang disuntik punggung itu spinal anestesi istilahnya, itu normalnya memang beberapa pasien mungkin mengeluhkan agak pegal di punggungnya, dan itu mungkin dalam taraf yang nyeri ringan, dan pelan tapi pasti itu akan membaik. Jadi dalam waktu beberapa hari memang akan membaik. Pada kondisi yang sangat jarang sekali, seperti yang harus jadi perhatian adalah bila contoh pasien mengalami nyeri yang hebat, bahkan sampai ada kebas atau kelumpuhan di kaki, atau jadi ada kesulitan untuk menahan buang air kecil atau buang air besar, itu yang harus jadi perhatian untuk segera berobat dan untuk mengkonsultasikan ke dokternya. Tapi hal seperti itu sangat jarang terjadi. Jarang gitu ya. Dok, tadi kita udah bicara bagaimana persiapan sebelum operasi itu sampai dengan operasi itu berjalan gitu ya. Lah kalau operasi itu sudah dinyatakan selesai gitu, terus perannya apa sebagai dokter anestesi? Baik, jadi proses pemulihan setelah operasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pelayanan anestesi, mulai dari sebelum, selama operasi maupun setelah operasi. Bila operasi sudah selesai, maka pasien akan kita bawa ke ruang pemulihan dengan tetap melakukan monitoring dan yang ketat pada hemodinamik pasien. Bila kondisi pasiennya di ruang monitoring itu, di ruang pemulihan itu, recovery room, kita pastikan hemodinamik stabil, tensi, nadi, kemudian nyeri pasien dikelola dengan baik,
Dan bila pasien sudah sadar baik, kita asumsikan obat biusnya dalam tanda kutip hilang gitu, habis gitu ya, maka pasien kita bawa ke kamar biasa, ke ruangan, ke rawat inapnya. Perawatan. Tapi bila contoh ada kondisi khusus, contoh pasien sebelum operasi itu punya kondisi yang berat sebelumnya, kemudian operasinya contoh operasi yang berisiko, operasi yang rumit, dan pasien membutuhkan observasi yang lebih mendalam setelah operasi, maka biasanya pasien kita bawa ke ruang intensive care ICU untuk observasi selanjutnya. Oke. Apakah nyeri setelah operasi itu bisa dikendalikan enggak, Dok? Bisa. Jadi salah satu kompetensi dokter anestesi itu adalah salah satunya adalah manajemen nyeri, terutama nyeri pasca operasi. Karena bahkan beberapa penelitian bilang bahwa nyeri pasca operasi termasuk nyeri yang paling hebat. Gitu, nyeri karena akibat pisau operasi itu termasuk nyeri yang paling hebat yang dirasakan seseorang. Jadi manajemen nyeri yang optimal pada pasien mulai dari selama operasi maupun setelah operasi. Sekarang banyak modalitas untuk manajemen nyeri, jadi memastikan pasien setelah nyeri walaupun obat biusnya sudah habis, contoh pasien sudah sadar baik, atau mungkin kalau dibius separuh badan itu kaki dan geraknya sudah normal semuanya, tapi kita usahakan bahwa nyerinya itu minimal. Seperti itu. Oke, apalagi dikasih bunda ya, Dok ya. Betul. Jadi banyak pasien itu, saya maunya operasi di sini dikasih bunda gitu. Soalnya apa? Hampir tidak nyeri. Berarti tidak lepas dari perannya Dokter Ferry ya, sebagai dokter anestesi. Betul. Dok, di era sekarang itu kan banyak ya pasien yang memang kadang-kadang kayak mama-mama sobat kasih bunda ini datang, saya minta operasi gitu ke Opjin gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang takut, Dok. Mau operasi itu takut, bahkan kondisi yang emergensi yang harus dilakukan operasi pada saat itu pun kadang-kadang pasien itu takut, Dok gitu. Takutnya apa? Ya takut saya nanti tidak bisa bangun lagi gitu loh. Atau anggapan nanti pengaruh enggak sih di otak atau penurunan kecerdasan atau gimana? Itu bagaimana menurut Dokter Ferry? Baik, jadi risiko dalam setiap tindakan medis selalu ada, walaupun itu kecil gitu ya. Jadi itulah gunanya waktu tindakan yang komprehensif, mulai dari sebelum operasi kita diskusikan dengan pasien, kita persiapkan semuanya, kita tahu riwayat kondisi kesehatan pasien, agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Tetapi dengan teknik anestesi maupun obat-obat anestesi modern yang ada sekarang, kejadian-kejadian seperti itu sangat jarang terjadi. Kalau pada kondisi contoh pada lansia yang kita operasi masih normal, terkadang pada beberapa lansia, pada beberapa orang dengan usia lanjut itu mengalami kebingungan sementara setelah bangun setelah operasi, dan itu normalnya setelah beberapa waktu dia akan pulih kembali, akan normal kembali. Artinya pasien itu boleh tanya dong, boleh mengajukan pertanyaan ke dokter anestesi? Sangat boleh. Jadi pentingnya komunikasi yang dua arah, komunikasi yang terbuka antara pasien. Jadi kita membuat pasien percaya dengan kita membuat pasien trust ke kita. Jadi pasien diharapkan juga lebih, kita mengharapkan pasien informatif tentang kondisi kesehatannya. Pasien juga berhak untuk menanyakan, contoh apa risiko untuk operasinya, apakah risiko untuk pembiusannya, pilihan apa yang bagus, pilihan anestesi atau pembiusan apa yang cocok untuk saya, dan sebagainya. Hal seperti itu sangat berguna untuk layanan anestesi. Iya, karena komunikasi antara pasien dengan dokter anestesi itu sangat penting sih menurut saya, karena dibalik kesuksesan operasi itu kan ada sih siapa peran yang di balik layar kan gitu kan. Betul. Gitu ya. Sudah bicara banyak ya Dok ini tadi ya gitu. Jadi mulai pasien sebelum sampai dengan pasien sudah selesai operasi semua sudah dijelaskan nih sama Dokter Ferry sebagai ahlinya gitu. Mungkin closing Dok gitu, apa pesan ke sobat kasih bunda terkait anestesi? Baik sobat kasih bunda semua, mama-mama kasih bunda, jadi silakan jika ingin Anda melakukan operasi, bila dibutuhkan contoh diskusikan dengan dokter bedah Anda atau dokter kandungan Anda apa yang harus dilakukan selama operasi. Setelah itu jangan takut, diskusikan dengan dokter anestesi Anda, dokter spesialis anestesi Anda dan tim tentang semua riwayat kesehatan Anda, terbukalah semuanya.
ceritakan semua yang riwayat kesehatan yang Anda punyai, kita diskusikan bersama, dan jangan khawatir. Jadi dengan teknologi anestesi maupun obat-obat anestesi modern yang ada sekarang itu jauh lebih aman untuk melakukan tindakan pembiusan atau operasi. Oke, terima kasih Dr. Ferry atas waktunya. Sudah bicara panjang lebar, sudah mama-mama ini terbukalah wawasannya bagaimana anestesi itu. Jadi jangan takut. Ya, Jadi kalau pengen melakukan persalinan atau operasi dengan minim nyeri, silahkan datang ke RSIA Kasih Bunda. Ada ahlinya Dr. Ferry Budianto. Terima kasih. Sampai ketemu di talkshow berikutnya.